Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai. Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda AM selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa? Dan putusannya nanti terbukti melanggar permohonan maaf, demosi. Kalau terbukti ya. Kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada Amiruddin. Oke, berarti masih running sidangnya nih? Masih running. Tapi sebenarnya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya? 7 siapa? Ibu Supriyani, Pak Katiran, kemudian Pak Rokiman ya. Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Amiruddin. Ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam rangka Begitu juga dengan Ibu Lilis Erlina yang dipanggil sebagai saksi dalam hal ini, Bang.
atau bagaimana? Sekolah. Yang wali kelas, Wali kelas, ya, wali ya. kelas termasuk di Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok pengen. Mulai sidang lagi jam 8.30. Oh ya, oke. Ya. Ya, jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kades tadi kurang lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim, semen. Dan itu sudah diakui juga. Sudah diakui. Ya, kalau terkait yang 50 juta seperti apa? Tidak ada. Sudah clear tidak ada. Tidak. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek Pak, untuk agar kasus damai itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengandai-andai, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang kita Ya, Pak, kan masukkan kemarin ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta. Ya. Dan sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda M. Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang diberi. Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan. Tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya. Sekarang ini dengan terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Ya. Untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri, Pak? Nah, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running, kita masih lanjutkan sidangnya Ibda Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Ibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama.
Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Iya, hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonuaraya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wowaraya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab. Bupati Konawe Selatan, kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya.
Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding jaksa penuntut umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut, termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya Guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya. Bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai.
Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda Am selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa? Ya, putusannya nanti terbukti melanggar, permohonan maaf, emosi. Kalau terbukti ya, kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai-andai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada Amiruddin. Berarti masih running sidangnya nih? Masih running. Tapi sebenarnya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya? 7 siapa-siapa? Ibu Supriyani, Pak Kapiran, kemudian Pak Rokiman ya? Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Amiruddin. Ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam rangka. Begitu juga dengan Ibu Lilis Erlina yang dipanggil sebagai saksi dalam ini, atau bagaimana? Yang wali kelas, wali kelas termasuk di kan? Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok pengen. Mulai sidang lagi jam 8.30. Oh ya, oke. Ya. Jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kades tadi, kurang lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim. Semen. Dan itu sudah diakui juga? Sudah diakui. Ya, kalau terkait yang 50 juta seperti apa? Tidak ada. Sudah clear tidak ada. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek untuk agar kasus nama itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengandai-andai, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang kita Ya, Pak, kan masukan kemarin ada
yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta. Sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda M. Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang gitu. Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan. Tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya. Sekarang ini dengan terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Ya. Untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri Pak? Nah, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running, kita masih lanjutkan sidangnya Ibda Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Ibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan Propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Iya, hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Ibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonua Raya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu,
Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wawaraya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bitpropam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak,
ujar Supriyani usai dinyatakan bebas, tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut, termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya Guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai. Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan Guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman.
Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda Am selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa? Dan putusannya nanti terbukti melanggar permohonan maaf, emosi. Kalau terbukti ya. Kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai-andai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada Amiruddin. Berarti masih running sidangnya nih? Masih running. Tapi sebenarnya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya? 7 siapa-siapa? Ibu Supriyani, Pak Kapiran, kemudian Pak Rokiman ya? Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Amiruddin. Ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam rangka. Begitu juga dengan Ibu Lilis Erlina yang dipanggil sebagai saksi dalam Bang? Atau bagaimana? Yang wali kelas, wali kelas termasuk di Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok final. Mulai sidang lagi jam 8.30. Oh ya, oke. Ya. Jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kades tadi, kurang lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim. Semen. Dan itu sudah diakui juga? Sudah diakui. Ya. Kalau terkait yang 50 juta seperti apa? Tidak ada. Sudah clear tidak ada. Ya. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek untuk agar kasus damai itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengandai-andai, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang kita masukan kemarin ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta, sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda M. Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang gitu? Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan, tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya, sekarang ini dengan terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Ya. Untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri Pak? Nah, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running
kita masih lanjutkan sidangnya Aibda Amiruddin. Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Aibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan Propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Ia hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonua Raya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wonua Raya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani,
Baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas, tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut, termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan,
kata Laode Muhram Naadu. Dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini. Karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai. Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda AM selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa?
Ya, putusannya nanti terbukti melanggar permohonan maaf, emosi. Kalau terbukti ya. Kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Oh, iya, oke. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai-andai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada Amiruddin. Oh, iya. Oke, Berarti masih running sidangnya ini. Masih running. Tapi sebenarnya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya. Tujuh, siapa-siapa? Ibu Supriyani, Pak Katiran, kemudian Pak Rokiman. Rokiman ya. Oke. Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Amiruddin. Ya, ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam orang. Saksi, ya. Kita jadikan saksi. Kita jadikan saksi. Begitu juga dengan Ibu Lilis Erlina yang dipanggilnya sebagai saksi dalam ini, Bang? Atau bagaimana? Kepala sekolah. Yang wali kelas, Wali kelas, ya. wali kelas termasuk di kan? Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok pengen. Mulai sidang lagi jam 8.30 udah. Oh iya, oke. Ya. Ya, jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kades tadi kurang lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim, semen. Dan itu sudah diakui juga. Saya diakui. Ya, Kalau terkait yang 50 juta seperti apa? tidak ada. Sudah clear tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek Pak, untuk agar kasus damai itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengambil-ambil, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang kita Ya, Pak, kan masukkan kemarin ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta, ya. sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda M. Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang diperiksa. Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan. Tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya. Sekarang ini terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Ya. Untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri Pak? Nah, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running, kita masih lanjutkan sidangnya Aida Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra,
Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan Propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Iya, hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonua Raya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wonua Raya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunuddin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunuddin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel,
saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas, tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut, termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya Guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya.
Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai. Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda AM selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa? Dan putusannya nanti terbukti melanggar. Permohonan maaf, emosi, kalau terbukti ya. Kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai-andai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada Amiruddin. Berarti masih running sidangnya nih? Masih running. Tapi sebenarnya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya? 7 siapa-siapa? Ibu Supriyani, Pak Katiran, kemudian Pak Rokiman ya? Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Amiruddin. Ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam rangka. Begitu juga dengan Ibu Lilis Erlina yang dipanggil sebagai saksi dalam anu,
atau bagaimana? Kepala sekolah. Yang wali kelas, Wali kelas, ya. termasuk itu. Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok final. Insya Allah. Mulai sidang lagi jam 8.30. Oh ya, oke. Ya. Ya, jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kades tadi kurang lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim. Semen. Dan itu sudah diakui juga. Sudah diakui. Ya. Kalau terkait yang 50 juta seperti apa? Ya. Tidak ada. Sudah clear tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek Pak, untuk agar kasus nama itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengandai-andai, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang kita Ya, Pak, kan masukkan kemarin ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta. Ya. Sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda M. Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang gitu. Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan. Tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya. Sekarang ini dengan terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Ya. Untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri Pak? Nah, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running, kita masih lanjutkan sidangnya Ibda Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Ibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama.
Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Iya, hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonuaraya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wowaraya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya.
Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas, tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut, termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya Guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai.
Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda AM selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa? Dan putusannya nanti terbukti melanggar, permohonan maaf, emosi. Kalau terbukti ya, kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai-andai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada Amiruddin. Oke, berarti masih running sidangnya nih? Masih running. Tapi sebenarnya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya? 7, siapa-siapa? Ibu Supriyani, Pak Katiran, kemudian Pak Rokiman ya? Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Amiruddin. Ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam rangka. Begitu juga dengan Ibu Lilis Erlina yang dipanggil sebagai saksi dalam ini, Bang? Atau bagaimana? Yang wali kelas, wali kelas termasuk di kan? Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok pengen. Mulai sidang lagi jam 8.30. Oh ya, oke. Ya. Jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kades tadi, kurang lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim. Semen. Dan itu sudah diakui juga? Sudah diakui. Ya, kalau terkait yang 50 juta seperti apa? Tidak ada. Sudah clear tidak ada. Tidak. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek untuk agar kasus damai itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengandai-andai, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang kita Ya, kan masukkan kemarin ada
yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta. Ya. Sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda M. Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang gitu. Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan. Tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya. Sekarang ini dengan terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Ya. Untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri Pak? Belum. Ya, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running, kita masih lanjutkan sidangnya Ibda Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Ibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan Propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Ia hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Ibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Ibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonua Raya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu,
Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wawaraya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bitpropam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak.
ujar Supriyani usai dinyatakan bebas, tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut, termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya Guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai. Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan Guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman.
Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Aibda Am selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa? Dan putusannya nanti terbukti melanggar, permohonan maaf, emosi. Kalau terbukti ya, kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai-andai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada anggota. Berarti masih running sidangnya nih? Masih running. Tapi sebenarnya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya? 7 siapa? Ibu Supriyani, Pak Katiran, kemudian Pak Rokiman ya? Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Meludin. Ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam rangka. Begitu juga dengan Ibu Lilis Erlina yang dipanggil sebagai saksi dalam Bang? Atau bagaimana? Yang wali kelas, wali kelas termasuk di Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok pengen. Mulai sidang lagi jam 8.30. Oh ya, oke. Ya. Jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kades tadi, lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim. Semen. Dan itu sudah diakui juga? Sudah diakui. Ya, kalau terkait yang 50 juta seperti apa? Tidak ada. Sudah clear tidak ada. Tidak. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek untuk agar kasus damai itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengandai-andai, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan kita. Ya, Kita masukkan kemarin ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta, sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda Andi Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang gitu? Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan, tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya, sekarang ini dengan terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Ya. Untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri Pak? Belum. Nah, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running
kita masih lanjutkan sidangnya Aibda Amiruddin. Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Aibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan Propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Ia hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonua Raya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wonua Raya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani,
Baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab. Bupati Konawe Selatan, kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan. Jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut. Termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan,
kata Laode Muhram Naadu. Dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini. Karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai. Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda AM selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa?
Dan putusannya nanti terbukti melanggar permohonan maaf, emosi. Kalau terbukti ya. Kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Oh, iya, oke. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai-andai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada Amiruddin. Oh, iya. Oke sih. Berarti masih running sidangnya nih. Masih running. Tapi semuanya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya. Siapa-siapa? Ibu Supriyani, Pak Katiran, kemudian Pak Rokiman. Rokiman ya. Oke. Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Amiruddin. Ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam orang. Saksi, ya. Kita jadikan saksi. Kita jadikan saksi. Begitu juga dengan Ibu Lilis Erlina yang dipanggilnya sebagai saksi dalam ini, Bang? Atau bagaimana? Kepala sekolah. Yang wali kelas, Wali kelas, ya. kelas termasuk di kan? Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok pengen Mulai sidang lagi jam 8.30. Oh iya, oke sih. Ya. Ya, jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kadis tadi kurang lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim, Interesting. semen. Dan itu sudah diakui juga. Saya diakui. Ya, kalau terkait yang 50 juta seperti apa? Tidak. sudah clear tidak ada. Tidak. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek Pak, untuk agar kasus damai itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengandai-andai, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang kita Ya, Pak, kan masukkan kemarin ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta, ya. sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda M. Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang diperiksa. Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan. Tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya. Sekarang ini dengan terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Ya, untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri Pak? Nah, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running, kita masih lanjutkan sidangnya Aida Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra,
Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Aibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan Propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Iya hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonua Raya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wonua Raya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunuddin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunuddin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel,
saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas, tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut, termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya Guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya.
Mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda AM mengakui pernah meminta uang kepada Supriyani dan keluarganya. Uang 50 juta rupiah harus disediakan Supriyani agar kasusnya yang memukuli anak polisi tidak dilanjutkan atau sebagai bentuk uang damai. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan usai mendampingi guru SDN 4 Baito ini di sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Aibda AM di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan, mantan Aibda AM mengakui terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa, Supriyani dan suaminya, Katiran. Seperti diketahui, Aibda AM menjalani sidang kode etik sekira pukul 17.36 WITA di ruangan Propam Polda Sultra. Aibda AM menjalani pemeriksaan yang dipimpin para pejabat utama Polres Konawe Selatan sebagai majelis hakim. Sebelum sidang Aibda AM, Propam Polda Sultra lebih dulu memeriksa mantan Kapolsek Baito Ibdami terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Andri menyampaikan permintaan uang tersebut setelah beberapa kali proses mediasi antara Supriyani dengan orang tua korban D tidak ada kesepakatan damai. Supriyani menolak damai dan memberikan uang yang diminta selain karena tidak pernah memukul muridnya. Keluarga Supriyani juga tidak punya cukup uang seperti yang diminta oleh Aibda AM. Meski begitu, dalam beberapa kali mediasi dengan keluarga korban, Supriyani juga sudah meminta maaf kepada Aibda WH dan NF, orang tua muridnya. Mantan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibdami memakai uang senilai 2 juta rupiah yang diberikan guru Supriyani untuk membeli bahan bangunan. Hal ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami yang berlangsung di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Agenda sidang pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibdami berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan di sidang ini, Ibdami telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Ia mengungkapkan Ibdami juga sudah mengakui uang 2 juta rupiah dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta rupiah itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibdami, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah itu tidak ada, kata Soleh. Kabid Propam Polda Sultra ini menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibdami akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibdami, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Aibda AM selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, kata Kabid Propam Polda Sultra. Setelah hasil sidang putusannya apa? Ya, putusannya nanti terbukti melanggar, permohonan maaf, demosi, kalau terbukti ya. Kemudian apakah ada tambahan patsus atau tidak dengan patsus? Gitu. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa berandai-andai, masih ada besok karena kita masih tunggu pemeriksaan ada anggota. Berarti masih running sidangnya nih? Masih running. Tapi sebenarnya berapa orang Pak yang jadi saksi? Siapa-siapa? 7 ya? 7, siapa-siapa? Ibu Supriyani, Pak Katiran, kemudian Pak Rokiman ya? Rokiman. Kemudian Ibu Lilis, kemudian Pak Aida Bowo, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Pak Aida Meludin. Ada 7. Kalau ada Wibowo dan istrinya itu diperiksa dalam rangka apa? Dalam rangka. Begitu juga kan Ibu Lilis Erlina yang dipanggil sebagai saksi dalam anu,
atau bagaimana? Kepala sekolah. Yang wali kelas, Wali kelas, ya, wali iya. kelas termasuk itu. Makanya semua yang terlibat itu kita panggil semua. Besok final. Insya Allah. Mulai sidang lagi jam 8.30 udah. Oh ya, oke. Ya. Ya, jadi uangnya yang dapat bantuan dari Pak Kades tadi kurang lebih 2 juta terima untuk pembangunan ruangan unit reskrim, Dan terus semen. Dan itu sudah diakui juga. saya diakui. Ya, kalau terkait yang 50 juta seperti apa? Ya. Tidak ada. Sudah clear tidak ada. Ya. Jadi hanya 2 juta. Ya, kalau terkait permintaan sendiri kan awalnya dijelaskan ada permintaan dari pihak Polsek Pak, untuk agar kasus damai itu bagaimana? Tidak ada. Ya, kita semua kan transparan ya, terbuka. Jadi saya tidak mau mengandai-andai, tapi ini fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang kita Ya, Pak, kita masukkan kemarin ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang 2 juta, ya. sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita. Nampak tadi juga sudah terlihat dan insya Allah besok kita putuskan. Ya, Pak, Ya, untuk hari ini sementara kita memeriksa terduga pelanggar Ibda M. Idris yang sebelumnya jabatan lama Kapolsek Baito dan sekarang jabatan di Pama Sunda Polres Tangsel. Hanya satu Pak yang gitu. Ya, kalau pemeriksaan semua saksi-saksi pemeriksaan, tapi kan untuk yang menjadi fokus terduga pelanggar Ibda Idris ya, sekarang ini dengan terduga pelanggar Ibda Idris semuanya kita periksa. Untuk keputusan dari sidang kode etik sendiri Pak? Nah, insya Allah besok rekan-rekan sabar nunggu karena malam ini kita running, kita masih lanjutkan sidangnya Ibda Amiruddin. Amiruddin. Berarti hari ini ada 2 ya Pak? Ya, Pak, untuk Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Ibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama.
Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Iya, hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonuaraya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wowaraya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya.
Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali